Shalom, puji Tuhan. Karena ini baru pertama kali, mungkin ada baiknya sedikit berkenalan dulu ya. Beli ikan lewat pasar kembang. Perkenalkan, nama saya Pendeta Bambang. Pergi ke Batu, masuk dalam gua. Istriku satu, anakku. Nah gitu ya. Ada petir menyambar kota Lamongan. Yang percaya Yesus hadir, ayo beri tepuk tangan. Haleluya. Nah oke, kita langsung saja karena saya diberi waktu 30 menit. Saya sudah di WA Pak, waktu khotbahnya 30 menit. Ini bagi saya tantangan ya, kok diberi waktu 30 menit. Biasanya saya kok di gereja-gereja itu saya khotbahnya setengah jam. Ini diberi waktunya 30 menit. Oke, yuk kita langsung aja. Lukas pasal 4 ayat 8. Lukas pasal 4 ayat ke-8. Ya, di situ tertulis demikian. Mari kita baca bersama Lukas pasal 4 ayat ke-8. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, oh belum ya. Oke ya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Garis bawahi kata-kata harus dan hanya. Jadi tidak ada pilihan lain. Benar-benar ini mutlak, harus dan hanya. Tadi saya sempat berkenalan dengan Pastor Yosua, juga Pastor Yudi, mereka sedang menempuh S1 juga S2 di STT. Saya selain sebagai pengkhotbah juga dosen STT. Ya, nah saya akan membagikan firman Tuhan, coba saudara baik-baik mendengarkan, perhatikan. Saya percaya firman Tuhan ada sesuatu yang dikerjakan di tengah-tengah khotbah ini, amin. Kalau saudara suka judul firman Tuhan, judul khotbah saya beri judul penyembah Tuhan. Apa judulnya? Harus dan hanya, tidak ada pilihan. Harus dan hanya, menyembah Tuhan. Mengapa menyembah Tuhan itu sangat penting? Yang pertama, ya saya tidak bagikan banyak poin ya. Yang pertama, supaya nanti setelah saudara keluar dari tempat ini, saudara suka, bahkan punya habit menyembah Tuhan everyday, setiap hari, setiap waktu. Itu hidup kita. Ya, mengapa kita harus menyembah Tuhan dan hanya kepada Dia? Yang pertama, ada tujuan. Kita buka dalam Yesaya pasal 43 ayat ke-7. Yesaya pasal 43 ayat ke-7. Jemaat bisa baca bersama. Yesaya pasal 43 ayat ke-7 dikatakan demikian. Tetapi, oke, saya bacakan ya di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Perhatikan baik-baik. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Kata-kata mengagungkan dalam bahasa Ibrani-nya gavot. Gavot itu to honor, worship, menghormati. Jadi kalau dikatakan mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku, artinya saudara dan saya diciptakan untuk menyembah Tuhan, to worship, to honor, kavod, menyembah Tuhan. Bukankah di dunia ini juga sama, saudaraku? Apa yang diciptakan dibuat ada tujuannya. Betul atau betul? Remote AC tujuannya apa? Nyalain AC. Saudara enggak mungkin bisa remote AC, gue nyetel TV kok enggak bisa ya Rida dia. Volumenya mana kok enggak nyala-nyala? Enggak bisa. Memang remote AC untuk nyalain AC. Kunci mobil ya untuk nyalain mobil. Kok saya enggak bisa buka pintu rumah ya? Ya pakai kunci mobil enggak akan bisa. Semua yang dibuat atau diciptakan punya tujuan. Dan saudara dan saya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kalau kita tertulis tadi diciptakan untuk menyembah Dia, terus kita tidak menyembah Dia, ada sesuatu yang salah. Yang pasti Tuhan tidak pernah salah. Kita ini diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena nanti di surga isinya hanya penyembahan. Wahyu pasal 4 ayat 10. Wahyu pasal 4 ayat 10, ini gambaran aktivitas surga. Jadi gini, tertulis begini. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, nanti saudara bisa baca selanjutnya. Jadi aktivitas di surga hanya menyembah Dia sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi di surga, tidak ada yang khotbah.
Tidak ada lagi yang bermain musik, kolektan tidak ada, penerima tamu tidak ada. Di sana adanya apa? Hanya penyembahan. Jadi kalau kita di bumi nggak suka nyembah Tuhan, atau males nyembah Tuhan, aku nggak ngerti caranya gimana ya, aku begini, aku aras-arasan dan sebagainya, maka belum siap kayaknya kita ini ke surga. Bayangkan ya, si Udin masuk surga nih, si Udin ya, Udin masuk surga. Hari pertama nyembah Tuhan, hari kedua, dari kemarin nyembah Tuhan, bosen ya. Dan memang begini, Petrus jawab, memang begini di surga nyembah Tuhan. Udin, bosen pindah enggak? Boleh enggak pindah keluar aja? Yang dumplak itu loh. Ya monggo silahkan. Ke surga butuh iman, betul? Dengan iman kepada Yesus, kita bisa ke surga. Percaya ke surga. Tapi kalau sudah di surga ini, perlu iman lagi enggak? Enggak perlu, di sana sudah orang-orang beriman. Yang dibutuhkan di surga apa? Penyembah. Doa Bapa kami dikatakan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Terus, di bumi seperti di surga. Ada hamba Tuhan yang mengkhotbahkan ini dan menafsirkan di surga ada damai sejahtera, sukacita. Ya, maka di bumi pun juga dapat damai sejahtera, sukacita. Tidak apa-apa, oke boleh aja. Tapi ketahuilah, di bumi seperti di surga, artinya aktivitas di surga juga kita lakukan di bumi, yaitu menyembah Tuhan. Tidak ada lagi tujuan, bahkan waktu saya khotbah seperti ini, surga tidak kangen kok. Surga tidak menunggu. Enggak, surga, ayo anakku Bambang, khotbah, yang bagus tak tunggu. Enggak. Permainan musik, WL, enggak ditunggu sama surga. Surga lagi membuka pintunya menunggu. Jemaat keluarga Allah blessing nyembah aku. Menyembah buat surga gemetar. Ada orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Ini yang suka mau. Amin. Ini yang Tuhan mau. Saudara, kita diciptakan punya tujuan. Yang kedua, selain Dia menciptakan kita supaya kita mengagungkan menyembah Tuhan. Yang kedua, mengapa kita penting banget untuk menyembah? Karena Tuhan ingin mengembalikan sesuatu yang hilang. Apa itu sesuatu yang hilang? Tuhan kangen rindu supaya sesuatu itu kembali lagi. Apa kira-kira? Saya beri gambaran begini. Bayangkan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Semuanya begitu indah, sangat indah. Bagaimana mungkin harimau lagi jalan pagi sama rusa gitu kan. Nggak ada saling makan, nggak ada saudaraku ya. Monyet lagi guyonan sama anjing. Adam dan Hawa lagi makan pecel gitu kan. Terus Tuhan datang, bro makan apa? Pecel, enak Tuhan, ayo yuk makan yuk. Wah makan bersama. Setelah itu Tuhan nawari, setelah ini jogging bareng yuk. Mampir di kafe ini, minum kopi. Wah enak, mesra pokoknya. Sorenya juga gitu janjian, jalan-jalan bareng, mesra pokoknya. Ya, saya hanya membayangkan seperti itu. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Tuhan. Manusia menjadi musuhnya Tuhan. Tuhan mau sesuatu yang hilang itu dikembalikan. Apa itu? Hubungan, keintiman, keakraban. Tuhan mau itu kembali. Makanya saya katakan begini, penyembahan itu merupakan ekspresi hubungan kasih tertinggi. Saya ulang, penyembahan kepada Dia itu adalah ekspresi, mengekspresikan iman kita lewat penyembahan. Ekspresi hubungan kasih tertinggi lewat penyembahan. Coba kita buka dalam Yohanes pasal 4, ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal 4, ayat 23 sampai 24. Dikatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah dalam bahasa Yunani-nya proskunetes, penyembah-penyembah benar akan menyembah, kegiatan menyembah proskuneo, sedangkan orang yang penyembah, orang yang melakukannya proskunetes, yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki apa? Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya akan bagikan singkat aja proskuneo. Artinya apa? Nanti akan saya bawa saudara, kesimpulan dari 3 ini, kita rangkum jadi satu, berbicara soal apa. Yang pertama, proskuneo itu artinya mencium. Apa artinya? Mencium, oke.
Yang kedua, ya saya singkat ya. Yang kedua, proskuneo itu ibarat seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Di sini ada yang pelihara anjing di rumah? Wah ada ya, wah berapa ya? Saya juga punya saudaraku ya. Anjing saya itu anjing pom ya. Karena dulu akhirnya di pom bensin. Ya. Pom kecil ya. Namanya Mocha. Ya, namanya Mocha. Cuma nama lengkapnya Mocha Latte Cappuccino Espressiano Italiano Perfecto Pulcoso Marimar Au. Gitu ya. Itu nama lengkapnya, panggilannya Mocha. Nah, dia di kandang nih. Tapi kalau pas saya keluarin dari kandang, dia masuk dalam rumah, wah senang dia, lari. Begitu saya duduk, saya lesehan di lantai, maka dia mendekati paha saya, dia dempet paha saya. Saya tahu artinya apa, ingin dilus-lus. Saya lus-lus ya kepalanya, dia langsung diem santai. Apalagi kalau saya lus-lus sudah agak kencang gini ya, maka dia membaringkan badannya, hanya kelihatan perutnya gitu, saya lus-lus perutnya, kakinya segini. Gitu ya. Terus saya angkat tangan saya enggak lulus. Dia balik lagi, paha saya didempet lagi, disundul lagi, saya lulus lagi, diem lagi. Perutnya terbaik lagi, gini lagi dia, saya lulus. Seneng, enggak pernah gigit saya. Dia tahu majikannya, kalau tangan saya diem begini di lantai, sama dia dijilatin, ingin dilus-lus. Ya, seperti itu ibaratnya, ya, proskuneo. Artinya yang ketiga, proskuneo, itu tersungkur. Ada sosok pribadi yang datang, lalu orang-orang ini tersungkur menyembah. Itu arti proskuneo. Jadi dari 3 arti secara singkat. Apa tadi? Mencium. Seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Dan yang ketiga, tersungkur. Maka dari 3 arti ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa proskuneo berbicara soal hubungan. Kembali lagi, soal mencium. Loh, kalau enggak ada hubungan, berani mencium ditampar. Yang mencium, yang punya hubungan penuh kasih, penuh cinta. Suami, istri. Iya. Makanya suami-suami, saya beritahu ya, suami-suami saya juga seorang suami. Suami-suami itu hidupnya lebih sehat kalau setiap pagi mencium istrinya. Amin. Lo lebih sehat loh dibanding mencium istri tetangga. Ayo, enggak panjang umur itu mencium istri tetangga. Ya kan? Lebih sehat, lebih panjang umur kalau mencium istrinya. Ya kan? Saudara, jadi mencium itu punya hubungan kan. Begitu juga anjing kepada majikannya. Saya ini masih di luar rumah, pagar saya tutup begini, jadi enggak ada orang tahu siapa di luar, siapa di dalam. Tapi saya masih di luar rumah, anjing saya enggak menggonggong, enggak. Tapi kalau ada orang berhenti, orang ini berhenti bukan saya. Orang ini loh belum ngomong, paket, belum. Belum ngomong itu anjing saya sudah menggonggong. Kok tahu ya? Padahal tertutup itu pagar. Ada hubungan. Ada hubungan. Begitu juga kata tersungkur, menghormati, menyembah. Berarti ada satu sosok pribadi yang membuat orang-orang itu enggak betah. Tadi lagunya enggak janjian. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Miliki hubungan. Oh yang Yesaya Pak Gembala. Miliki hubungan, amin. Saudara, saya ini kadang gemes juga ya. Jemaat itu ada loh. Saya ini ada sebulan itu 2 kali pelayanan di setiap bulan, 2 kali pelayanan di sebuah gereja. Karena saya sudah sering di situ, saya amati saudaraku ya. Jemaat itu ada yang sengaja datang telat. Ada. Kalau ditanya, terus 30 menit lagi aja. Loh kenapa? Loh belum khotbah toh? Nanti aku pas khotbah datang. Wah, hati-hati. Hati-hati ya. Tuhan enggak kangen khotbah. Tuhan kangen apa? Penyembah. Justru kalau saudara mendengar khotbah, ini hanya manusia yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Tapi kalau penyembahan, itu urusan Anda dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Maaf ya, waktu penyembahan, kita ini sedang bermesraan dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Bukan khotbahnya. Bukan. Karena itu di luar sana, bukan di sini, saudaraku ya, bukan. Di sini semuanya tepat waktu kok ya, tepat waktu. Ya, itu menanam jagung di sawahnya Pak Sarimin. Yang tersinggung katakan? Amin. Bangun hubungan. Percuma loh, kita ini pelayanan hebat. Maaf, saya ngomong sama istri saya gini, jangan sampai saya khotbah, tapi saya nggak dikenal Tuhan. Banyak pengkhotbah ternyata tidak punya waktu,
Tidak punya waktu bangun hubungan dengan Tuhan. Tidak punya waktu menyembah Tuhan. Hanya mengandalkan di gereja. Oh enak musiknya nyembah Tuhan. Saya beritahu penyembahan tidak tergantung pada musik. Saat saya di kamar sendiri bisa menyembah Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa main gitar, tidak punya gitar di rumah, gimana nyembahnya? Penyembahan tidak tergantung pada musik. Penyembahan tergantung pada apa? Hati. Karena Tuhan mau hati yang menyembah, hati yang melekat, apa? Padamu. Lanjut. Kekasih, berarti kalau kekasih itu ada apa? Hubungan. Haleluya. Makanya ya nanti ya akan banyak orang berkata gini, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bermujizat demi namamu? Aku Tuhan melakukan mujizat. Oh mengusir setan loh Tuhan demi namamu. Tuhan bilang apa? Siapa kamu? Loh Tuhan tapi aku sudah begini. Khotbahku, pelayanan musikku, WL-ku suaraku, gak kenal aku. Tidak kenal. Arti tidak kenal berarti tidak punya hubungan. Saya ingat dulu waktu saya pacaran dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Ya, mana istri saya ini? Oh ini ya, pokoknya yang paling bening lah ya, yang paling bersinar gitu. Sempat kami berpisah pulau. Saya di Kalimantan ada pelayanan cukup lama, lalu dia di Caruban. Nah saya di pedalamannya, bukan di kota Pontianaknya, tapi di pedalaman namanya Sanggau. Atau ada Pasar Bodok, itu namanya saudaraku ya. Nah kami menjalin hubungan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada apa-apa, pokoknya kepengen ketemu. Caranya gimana kepengen ketemu? Wong beda tempat, beda jauh saudaraku ya. Tidak ada handphone zaman dulu. Maka hal yang saya rindukan ada dua waktu saya pacaran. Ada dua. Yang pertama wartel. Ya, pernah masuk wartel nggak? Kenapa masuk wartel? Waduh, saya senang masuk wartel ya, terutama kalau pas pagi hari. Kenapa? Sebelum jam 6 pagi saya suka. Kenapa? Diskon. Iya, sudah itu interlokal loh, mahal loh. Mahal, apalagi kalau orang pacaran toh. Tidak terasa di telepon itu. Loh, sudah setengah jam. Loh, 50.000. Zaman dulu 50.000, warang bro. Setengah jam gak kerasa pacaran kok. Makanya saya pakai taktik. Janjian sama pacar saya yang di Caruban. Besok 5:30 siap ya, tak telepon. Iya. Wah, saya habis doa pagi jam 5, langsung saya turun karena pedalaman, tidak semuanya ada wartel. Saya turun, saya cari. Jalannya itu paling hanya sampai ujung sana, ujung sana. Sudah itu tok yang rame. Tapi jam 5:30 pagi mana ada buka. Saya cari dan ternyata ada wartel buka. Saya telepon lama, begitu saya lihat, wes jam 6 rek, sudah ya besok telepon lagi. Senang saya dengan wartel. Nah, bisa menjalin hubungan. Yang kedua, tahu apa yang saya rindukan? Begitu ada hubungan itu deket kangen, apa yang saya rindukan? Surat. Surat kan? Wah itu kalau saya sudah di depan gereja tempat saya pelayanan, ada Pak Pos lewat. Wah berhenti sini, berhenti sini, berhenti sini. Waduh jalan terus. Kapan suratnya dia balas surat saya begitu. Tapi begitu nanti Pak Pos jalan terus manggil, Bambang. Ada Bambang, oh ya saya ada. Saya langsung keluar dari gereja, saya ambil surat itu. Begitu saya ambil, saya apain? Oh enggak langsung dibaca. Cium. Pernah Pak ya? Pengalaman Pak ya? Saya cium loh. Wanginya. Mesti warnanya apa Pak? Pink, betul. Saya cium, saya buka, enggak langsung saya baca. Saya cium lagi, wanginya luar biasa. Meskipun saya enggak tahu loh ya, enggak tahu Pak Posnya tadi jalannya bawa gini, enggak tahu saya. Bawanya dia gini atau gimana saya enggak tahu, enggak ngerti saya. Pokoknya tak cium aja sudah. Saudara, seringkali orang ingat Tuhan kalau lagi ada masalah, betul? Doaku enggak dijawab, kapan aku oleh cuan? Kok tokoku sepi? Kok begini, baru bangun hubungan. Baru nyembah Tuhan. Saya ada sebuah kalimat begini. Tahu kisahnya Daniel? Daniel di Gua Singa. Bedanya kita dengan Daniel apa? Beda yang sangat menyolok. Bedanya kita dengan Daniel adalah begini. Daniel
tekun berdoa, baru masuk gua singa. Kalau kita masuk gua singa dulu, baru tekun berdoa. Sekali lagi, menanam jagung di sawahnya Pak Sarimin. Yang tersinggung katakan? Wah, apa-apa. Loh iya kan? Kita terlalu sibuk. Nyembahnya hanya pas di gereja aja. Itu pun kadang ada yang begini. Gak enak WL gak ngangkat. Loh apa fitness apa? Ngangkat-ngangkat. Gak enak musiknya yo, kok gitu. Nah saya menyembah, ingat tidak tergantung WL-nya, tidak tergantung musiknya. Saya pernah dulu sebelum saya menikah, nyembah Tuhan. Selesai doa berkat tetap nyembah Tuhan. Semua sudah pulang loh, saya 2 jam baru pulang. Sampai penjaga gerejanya tunggu di depan pintu. Ini kok enggak saya selesai ya, orang di dalam itu kok nyembah terus. 2 jam loh, selesai jam 10, saya jam 12 baru keluar gereja. Sampai saya minta maaf sama penjaga gerejanya. Maaf Pak ya, saya keenaan sama Tuhan. Untungnya penjaga gerejanya rohani. Enggak apa-apa, terima kasih. Saudaraku, enggak tergantung. Enggak tergantung pada WL, enggak tergantung pada musik. Tergantung hati kita, hubungan dengan Tuhan. Karena itu, miliki hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Kita dikenal Tuhan, aku di gereja bukan siapa-siapa. Aku hanya penerima tamu. Tuhan, aku ini hanya tugas doa syafaat. Gak iso khotbah aku Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, loh aku kenal kamu. Ayo kalau waktumu tiba, sini masuk di surga. Kan enak saudara ya. Kenal saudara. Makanya saya katakan begini, belum tentu yang khotbah, maaf seperti saya ini, memiliki hubungan yang lebih dekat sama Tuhan dibanding saudara. Bisa jadi saudara punya hubungan yang lebih dekat sama Tuhan. Jos. Saya pelayanan di luar kota namanya ada Tulungagung. Ya. Sudah tahu Tulungagung? Jauh banget dari New York. Jauh itu. Jauh banget. Ya. Ibadah itu jam 6 pagi. Mbah-mbah itu loh, mbah-mbah yang jalan kaki. 5:30 sudah di gereja loh. Sudah duduk sambil nyembah Tuhan begini. Saya lihat, keren ini ya. 5:30 loh jalan kaki loh. Miliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau penyembahan itu sangat penting karena dia mau mengembalikan yang hilang. Apa yang hilang? Hubungan, keintiman, keakraban dengan Tuhan. Yang ketiga, ikan mujair, ikan hiu. Ini yang terakhir, ayo guyu. Pokoknya paling terakhir, paling seneng ya jemaat ya. Sama saya juga, puji Tuhan, haleluya. Nah saudaraku, yang ketiga, yang pertama tadi apa? Mengapa kita penting menyembah Tuhan? Karena ada tujuan. Yang kedua, karena Tuhan ingin mengembalikan yang hilang. Kangen menjalin hubungan dengan kita. Yang ketiga, ada kaitan sangat erat dengan namanya ketaatan. Taat itu berapa huruf? T dan A. Tidak ada B di situ, tidak ada K. Dari depan dibaca taat, depan ke belakang. Dari belakang ke depan, ya taat. Di mana ayatnya? Kita tadi sudah baca. Allah mengendaki penyembah yang demikian menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya saya bisa khotbahkan jadi satu khotbah, tapi saya garis bawahi kata kebenaran. Di dalam kebenaran, artinya sesuai firman-Nya. Jangan sampai nyembah Tuhan, hidupnya enggak benar. Munafik. Saya pernah di sebuah gereja yang sangat besar. Ya, gerejanya itu di lantai 2. Saya hadir sebagai jemaat aja, ya sudah nyembah Tuhan. Pas di depan saya, ada seorang tante-tante juga nyembah Tuhan. Wah, bahasa roh luar biasa pokoknya, nyembah Tuhan. Saya juga nyembah Tuhan. Setelah itu khotbah, selesai saya dengerin, selesai pulang. Karena itu turunnya hanya dua tangga, satu kanan, satu kiri. Maka orang banyak itu antri turun. Saya otomatis di belakangnya tante ini kan. Saya juga ikut turun, tante di depan saya. Masih di bawah loh. Asisten rumah tangganya, pembantunya dimaki-maki. Itu segala kebun binatang keluar. Karena pembantunya nggak tahu melakukan kesalahan, nggak bisa ngasuh anaknya atau gimana sehingga anaknya jatuh gitu loh. Dimaki-maki, semua kebun binatang keluar itu binatang, semua. Dari kecoa, semut, undur-undur, siput, kuro, semua muncul sudah. Muncul. Loh, baru di atas nyembah Tuhan loh. Kok gini ya? Aneh. Beda. Saya pernah menemui ibu gembala di Mojokerto. Saya lihat karena pas saya ngobrol sama ibu gembalanya gini, ngobrol. Pembantunya minta maaf. Bu, maaf bu, Noni jatuh. Noni itu kecil aku, paling usia 4 tahun. Benjol sihnya. Wah, nangis. Ibu gembala di hadapan saya. Ngomong gini, enggak dimaki nih pembantunya. Ngomong gini dok.
kok enggak hati-hati sih kamu? Ya apa kalau kamu yang jatuh? Sakit enggak kepalamu? Ya sakit Bu. Hati-hati lain kali. Sudah gitu dok. Kan bagus. Beda yang tadi. Waduh yang tadi segala kebun binatang keluar loh. Sampai dinosaurus, T-Rex, Pithecanthropus erectus. Keluar semua. Ini loh masih di gereja. Masih menyembah baru selesai. Saudara, dalam kebenaran. Artinya itu kita mentaati. Jangan mulutnya manis, perilakunya busuk. Pak, saya enggak bisa khotbah. Enggak apa-apa. Pak, saya enggak bisa main musik. Enggak apa-apa. Pak, saya enggak bisa bahasa roh. Enggak apa-apa. Pak, saya enggak bisa bernubuat. Enggak apa-apa. Pak, saya enggak bisa taat. Awas kenapa-napa. Hati-hati. Enggak bisa pelayanan ini, saya hanya bisa kolektan, hanya doa syafaat. Tapi kalau enggak bisa taat, musibah. Banyak orang membangun pelayan demikian rupa, tapi ternyata hidupnya enggak taat. Jadi penyembahannya itu seperti orang Farisi, mulutnya mengucapkan mengagungkan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Ya, Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan ini ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Oke ayat 8 aja ya. Memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Di dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Orang-orang ini hanya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Saudara, mari taat. Saya lihat anak-anak muda, kan senang drakor ya, K-pop ya. Maka idolanya itu saudaraku, senang pokoknya apa-apa itu niru idolanya, niru sudah. Ya, no? Gadis-gadis itu ke toko skincare. Aku cari skincare, yang gimana? Yang buat pipi glowing. Jadi kalau ada semut di sini saya kepleset semutnya, saking licinnya. Skincare-nya buatan mana? Korea. Wah, ya kan begitu. Apa-apa pokoknya Korea. Nggak mungkin skincare buatan Uganda. Nggak mungkin, nggak mungkin. Pokoknya apa-apa, bahkan saya punya teman saya, punya anaknya cowok saudaraku, ya SMA. Potongan rambutnya kayak K-pop atau kayak aktor siapa itu ya. Lucu, tapi dia bangga. Namanya potongan rambutnya itu apa? Bas boom atau apa ya. Jadi saya tuh lihatnya gini loh, dia rambutnya kan panjang, dipotong itu kayak panci gitu, tutup di sini, cret, dipotong, dibuka. Nah, kayak orang Korea kan. Iya, Korea Utara. Aduh, apa-apa itu pokoknya Korea sudah. Nanti niru-niru apa Song Joong Ki, gitu, Han So Hye, gitu. Niru-niru pokoknya gitulah. Apa-apa pokoknya niru, dari sepatunya, dari modelnya. Saudara, kita juga punya idola kok. Kita menyembah Sang Raja. Dia patron di kita. Dia teladan kita. Saya enggak bermaksud, ada anak muda, Pak kalau gitu saya tak gondrong ya. Yesus zaman dulu kan gondrong. Oh, bukan begitu maksudnya. Kalau niru Yesus zaman dulu yang katanya gondrong, kalau gitu kamu kemana-mana gak usah naik mobil, gak usah naik sepeda motor. Yesus juga zaman dulu jalan kemana-mana ya toh. Kalau perlu beli rusa ya, beli itu apa? Keledai gitu ya, naik keledai. Bukan soal itunya, tapi soal apa? Karakternya, itu yang diteladani. Bisakah orang menyembah Tuhan? Aku mengasihi engkau Tuhan, tapi masih membenci. Istrinya gak diampuni. Suaminya enggak dihormati. Mertuanya dimusuhi. Enggak mendidik anaknya dengan baik. Oh Tuhan aku cinta, aku mau cinta Yesus. Tapi karyawan ditekan terus. Karyawan juga gitu. Nilap uang perusahaan. Padahal di gereja, wah kayaknya orang jujur. Tapi nilap uang perusahaan, dikorupsi. Jadi kan aneh saudara. Kita punya teladan. Dan untuk meneladaninya kita perlu namanya ketaatan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Jadi ingat ada 3 alasan mengapa kita harus dan hanya menyembah Tuhan. Yang pertama, ada tujuan. Saudara dan saya diciptakan Tuhan supaya kita menyembah Dia. Yang kedua, ada hubungan. Tuhan ingin hubungan itu karib, intim. Ya, Tuhan mau. Nah ini saya ada pantun diingat ini ya. Jadi gini pantunnya ya. Pergi ke Lamongan sampai sana kehabisan bensin.
Penyembahan tanpa hubungan ibarat mobil tanpa mesin. Betul ya? Penyembahanmu nggak ada hubungan. Mobil dipoles apapun, dicat yang bagus, interiornya bagus, sudah ada gordennya, ada TV-nya dalam mobil, ada kulkas, ada bak mandi, ada showernya ya kan. Tapi kalau nggak ada mesinnya, percuma. Penyembahan tanpa hubungan ibarat mobil tanpa mesin. Dan yang ketiga, perlu ketaatan. Perlu ketaatan dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah. Saya tutup dengan satu kisah, kunci G. Suatu saat ada seorang ayah yang sayang sekali sama Noni, anak gadisnya masih kecil. Maka ayah ini sering sekali bermain sama Noni ini. Tapi dengan berjalannya waktu, Noni ini bertumbuh menjadi gadis remaja, SMP, SMA, dan akhirnya kuliah. Tapi sejak Noni ini SMA, papa ini, Noni pulang sekolah, nih papa mau ngomong. Nanti apa? Noni masuk kamar, dikunci kamarnya. Nih, papa mau ngomong bentar. Nanti pak, Noni sibuk. Ya udah. Besoknya lagi begitu, pulang suka langsung masuk kamar. Keluar hanya mandi, makan, masuk kamar lagi. Tidak ada waktu ngobrol sama papanya. Sampai 1 bulan terus seperti itu. Papahnya bertanya-tanya, kenapa? Apa ada salah? Nih duduk sini Tony, nanti Pak ya ini repot, banyak pelajaran ini belum selesai nih Pak, tugasnya Pak, masuk kamar lagi. Sebulan berikutnya, di hari Sabtu pagi, Noni ini mendekati papahnya masih tidur, dibangunin. Pah, papahnya noleh. Good morning, happy birthday Papa, happy birthday, selamat ulang tahun Papa, ini hadiah untuk Papa. Papanya bingung, loh, ulang tahunku? Iya, Papa ulang tahun hari ini. Ini hadiah untuk Noni, dibuka. Maka papanya buka kado yang gede itu dibuka. Begitu dibuka, isinya bagus sekali. Ada foto-foto papanya dari zaman kecil, dari masih kecil, remaja, masih lajang, sampai menikah dengan istrinya. Lalu punya anak si Noni ini, semua dikumpulin, dirangkai begitu indah. Jadi cantik, jadi indah. Lalu Noni ini bilang gini, Pak, ini loh, aku sibuk di kamar tuh buat ini. Kejutan untuk Papa. Terkejut toh? Seneng gak Papa? Ayo Pak, wes gak usah. Ayo sekarang berangkat sampai aku. Di mana? Makan, diajak makan pagi. Papanya hanya cuci muka sedikit, diajak makan pagi. Di tempat dulu waktu Noninya masih kecil. Ternyata tempat itu masih ada. Diajak makan, ngobrol, disuruh ngalur ngidul. Seneng sekali. Seneng toh Pak, hadiahnya bagus toh. Sampai di mobil perjalanan pulang. Noninya tanya, gimana Pak? Seneng Pak? Diajak makan makanan favoritnya Papa. Dapat hadiah, ini aku susah loh buatnya Pak. Seneng gak? Lalu di mobil, sang ayah bicara, seneng kok. Papa seneng. Tapi yang Papa butuhkan gak ini? Papa lebih seneng lagi. Waktu seperti ini. Kamu ngobrol sama Papa. Papa kangen, seperti dulu kamu kecil. Mainan sama Papa, punya waktu sama Papa. Omong-omong sama Papa. Kadomu bagus. Tapi Papa ingin kamu ngobrol sama Papa, seperti sekarang ini. Saudara dikasihi Tuhan, seringkali kesibukan dunia membuat kita lupa pentingnya penyembahan. Kita mulai mengurangi waktu kita dengan Tuhan, sibuk cari cuan, sibuk cari jalan keluar, sibuk pelayanan, sibuk banyak hal. Sampai waktu dengan Tuhan mulai berkurang. Mari malam ini bangun penyembahan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.